pakai aba-aba. Satu, dua, tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat JIB semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan berkah selalu ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum melanjutkan menonton video ini lebih jauh lagi, jangan lupa like and subscribe YouTube-nya channel JIB Talks ya. Dan dalam JIB Talks kali ini, kita sudah menghadirkan tamu yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah peraih beasiswa di luar negeri, S2 dan S3-nya. Tentu kita akan berbincang lebih lanjut bagaimana sih tips untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri, kemudian triknya apa, dan pengalamannya seperti apa. Nah, langsung saja kita sambut bersama Mas Musa Maliki. Beliau sudah resmi menjadi Musa Maliki PhD ya. Bisa aja loh. Mas Musa, barangkali Mas Musa nanti bisa menceritakan nih profil singkat biodata diri kepada kita semua. Ini kan bisa jadi motivasi yang sangat luar biasa sekali ya. Berarti usia sekitar 41 tahun udah meraih gelar doktor di Charles Darwin University Australia ya? Iya, betul. Mana ini kok kerasak terus sih? Masa sih? Iya. Oke. Udah bagus. Kerasak nggak? Enggak. Aku tadi konfirmasi bentar, S2-ku di dalam negeri kok. Bukan beasiswa. Oh, gitu. Ya. Jadi yang S3-nya di luar negeri? S3-nya aja. Jadi agak berat memang pas S3-nya itu di luar negeri gitu loh. Kan biasanya bahasa Indonesia, terus langsung bahasa Inggris. Nah, rata-rata memang itu ya kendalanya. Kendalanya tuh memang di bahasa Inggris ya. Dan TOEFL-nya tuh harus berapa tuh, Mas Musa? Nah itu, kalau aku sih, kasusnya agak beda sama yang lain ya. Dan ya biasanya memang kalau S3 atau beasiswa itu memang kasusnya sangat-sangat pribadi dan beda banget gitu loh. Kayak misalnya kasusku itu IELTS, makanya IELTS aku belajar TOEFL itu bertahun-tahun tetap nggak tembus, nggak bisa nyampe yang diharapkan untuk dapat beasiswa satu TOEFL. IELTS pun itu aku nggak dapat, bahkan sampai course di NU College, terus aku kemudian ikut IELTS tetap nggak tembus untuk dapat S3. Itu memang susah kalau aku ya, mungkin karakternya aku mungkin kecenderungannya memang susah untuk bahasa gitu. Tapi disitulah kemudian jalannya apa kalau nggak tembus. Ternyata beasiswa saya kan dikti. IELTS-nya itu tembus untuk beasiswa dikti 6.0 gitu kan. Mas Musa kok putus-putus ya? Halo. Tapi kalau beasiswa luar negeri kan biasanya mintanya 6,5. 6,0 itu untuk S1 bisa. Tapi untuk S2 dan S3 itu harus 6,5 kalau IELTS. Kalau TOEFL mungkin sekitar 600-an lah. Nah, saya cuma bisa dapat 600 itu untuk beasiswa dikti. Kalau IELTS tuh dan biasanya kalau untuk dapat kalau beasiswa misalnya AAS di Australia, dulu ADS namanya, itu juga bisa 6, yang kemudian nanti akan diperbantukan selama beberapa bulan oleh pengelola penerima beasiswa ke Australia itu. Jadi tetap dibantu agar dapat mencapai 6,5. Kalau nggak dapat 6,5 dibalikin, dipulangin maksudnya. Nggak jadi dapat beasiswa, tapi tetap dapat course untuk naikin itu poin dari 6 atau dari 5,5 ke 6,5 gitu. Itu jadi
Jadi kamu nanya apa tentang IELTS dan TOEFL? Ya, itu Tanya bagaimana? course dulu kan di Indonesia Iya, untuk betul. mendapatkan skor 6 itu. Iya, betul, betul. Jadi saya coba berkali-kali dan karena kan kalau IELTS lebih mahal. Mestinya kalau yang asli bukan yang asli ya, formal itu kan 2 jutaan something lah. Ya masa setiap tes 2 jutaan something terus nggak dapat gitu loh. Kan Iya, 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 iya. terus course misalnya course ujian, latihan dan sebagainya itu terus tetap nggak tembus kalau aku. Susah. Mungkin nanti habis ini Yudi cerita itu sama susahnya sama aku Yudi Akmal gitu loh yang dari Lipi itu juga sama aku kasusnya hampir sama lah untuk bahasa Inggris susah banget gitu. Kalau dia nyampe, kalau saya tuh nggak nyampe caranya, lalu kasusnya seperti apa kalau saya kemudian ke Charles Darwin University-nya dan aku course di sana langsung. Jadi ambil bahasa Inggrisnya di kampusnya di Oh, NU, di Queensland, UQ misalnya itu semuanya ada untuk program-program yang langsung dari kampus ke S3. Jadi misalnya aku nggak nyampe di NU, itu ada programnya sendiri di NU College. Namanya NU College gitu. Ya, kayak mungkin ya khusus bahasa Inggrisnya lah gitu. Kayak ada beberapa teman yang dapat Ford Foundation misalnya, dapat beasiswanya Ford Foundation tapi bahasa Inggrisnya masih kurang, terus di-upgrade di NU College khusus untuk IELTS. Setelah itu baru masuk ke master atau ke PhD-nya di NU gitu. kalau Tuh. Mas Musa sendiri nih pengalaman untuk mendapatkan IELTS 6, skornya 6 atau 6 sampai dengan 6,5 itu berapa lama? Kasus saya berat ya. Berapa lama? Dari lulus kuliah itu 2000 berapa ya? 2003 belajar bahasa Inggris sih memang kita dari SD ya, tapi untuk serius gue pengen dapat beasiswa nih, mikir itu lulus S1 kan, lulus S1 kan 2003. Ya mulai serius-serius 2004 lah. 2003 sampai 2004 aku kursus di UGM sambil cari-cari kira-kira mau S2 di mana gitu kan. Itu baru TOEFL. Di situ nggak kepikiran IELTS gitu. Baru ke Jakarta kemudian study master, pas study master di UI itu aku kursus sambil IELTS dan sebagainya. Kemudian apa namanya? Sampai lulus S2 mengajar, kemudian nikah, itu berapa berarti? 2004 sampai 2003 sampai 2011 lah. Itu berapa tahun hitungnya? Kamu pintar ngitung kan? Terus? Ya baru Ya, dapat beasiswa itu, baru dapat skor 6 tadi itu 2011-an akhir lah gitu. Dan tentu perjuangannya nggak mudah ya. Sebenarnya kan kalau itu udah tes dapat, mungkin mudah udah ya, habis tapi kan jutaan lah. tapi kalau misalnya udah kuliahnya itu kan udah betul-betul harus terimplementasikan ya, dan itu mungkin yang sulit ya. Gimana sih, ada nggak tantangan tuh? Udah mendapatkan nih skor IELTS 6 sampai 6,5, tapi ternyata kemudian ada tantangan baru ketika masuk Bentar, di ceritanya dunia gini. kampus. Kan tadi IELTS dapat nih, terus dapat IELTS nih. Dapat IELTS-nya itu ada dua aku IELTS yang IELTS beneran sama skor yang aku bisa masuk S3-nya di kampus Charles Darwin University. Dan aku butuh 3 bulan untuk di sana stay dan kuliah 3 bulan, 4 bulan lah. Ya hampir mau 1 semester lah. Itu kuliah beneran, kayak kuliah normal, buat artikel, bagaimana presentasi dan sebagainya gitu. Lah, setelah aku dapat skornya itu 75, nah itu skor kampus. Jadi itu untuk masuk ke Charles Darwin University dan beberapa kampus di pilihan di Australia. Jadi saya juga bisa daftar misalnya di Macquarie, Sydney misalnya, ataupun di Griffith misalnya di daerah Queensland misalnya. Itu bisa. Tapi di situ aku dapatnya masuk ke Charles Darwin University daftarnya. Terus aku sudah kenalan sama supervisor. Oke, sekarang aku form dan semuanya S3 diberesin sama supervisorku yang dia mau bimbing aku. Beres. Insya Allah dapat lah ya, ini S3 ya. Secara informal di kampusku. Nah, sekarang aku hunting beasiswanya, pulang. Terus daftar beasiswa Dikti. Apply pakai IELTS karena skor yang dari CDU dari Charles Darwin nggak bisa kepake kan.
yang 7,5 tadi itu hanya Iya. untuk daftar S3-nya. Ribet Mm-mm. kan ya? Aku daftar IELTS-nya dikti pakai IELTS yang 6 tadi itu. Apply secara administrasi, kemudian ngurus administrasi dari kampus, kemudian karena saat itu UPN belum negeri, jadi saya harus ke Kopertis. Jadi dari birokrasi kampus, birokrasi Kopertis, baru ke Dikti, apply administrasi, setelah itu nunggu pengumuman diterima, kemudian wawancara. Itu sih, jadi ada 2 skor bahasa Inggrisnya gitu. Itulah kemudian saya masuk, diterima beasiswanya, kemudian tanda tangan kontrak, kemudian saya berangkat tuh ke Saldawan University gitu loh. Dan untuk S3-nya di Australia ini berapa tahun, Mas? 2014 sih mulainya. 2014 selesai, kemarin 2020, berarti 6 tahun ya? 6 tahun, tapi padahal sebenarnya tahun sebelumnya sudah selesai, sudah submit. Terus ada koreksi beberapa bulan lah sampai Januari kemarin koreksi yang wisuda April ini. Mas Musa, kok putus sih? Oke, ada lagi. Nah, jadi dapat beasiswanya 2014 untuk kuliah mulai awal lah, itu semester genap berarti ya, untuk Juli Agustus lah. jadi untuk menekuni bahasa Inggris tuh ternyata tidak mudah ya, Mas ya. Ini juga bisa jadi pengalaman nih buat saya. S3-nya kayak Mas Musa lah, di luar negeri lah. Ya. Amin. Amin. Kita go internasional kan. Sekarang Mas Yeah. Musa berarti aktivitasnya setelah lulus jadi dokter, ngajar? Ya balik ngajar lagi karena kan dikti jadi kontrak. Nanti kayak Veronica lagi. Kalau nggak pulang. Berarti untuk meraih guru besar, ini tinggal 1 step lagi berarti Mas Musa. Nanti jadi guru besar termuda lah ya. Amin. Ya. Jadi rencana balik ke Indonesia kapan? Balik ke Indonesia, sudah balik sih setahun yang lalu. Kemudian ini kan berangkat lagi soalnya ke Brunei karena saya harus menemani keluarga untuk istri dinas, kan dia diplomat istri gitu. Dan ke Darwinnya pun kemarin itu kan ikut istri juga pertamanya gitu loh. Pas ke Darwin itu juga ikut istri dinas gitu loh. Jadi kebetulan aja itu kan kasuistik juga. Kemudian saya bisa sekolah bahasa Inggris di sana dan dapat skor di sana dan dapat terima. Karena saya kemudian banyak bertemu dengan birokrat-birokrat kampus sana sehingga saya bisa ngobrol dan bisa dong gue beasiswa nih, dapat nggak, bisa nggak, gini ngobrol sama pejabat-pejabat kampus juga gitu loh. Selain saya juga diperkenalkan sama teman saya untuk dapat supervisor di sana gitu. Wah, mantap, luar biasa. Ternyata memang ada sekali ya yang barangkali Mas Musa bisa banyak bercerita nih tentang pengalaman. Selain tadi pengalaman, mungkin trik yang bisa disampaikan nih untuk anak-anak muda itu harus seperti apa? Study hard-nya barangkali ya, nanti melewatinya kemana dulu gitu ya, dan kemudian Mas Musa bisa cerita? Ya. Ini aku ada sedikit trouble ini di sini. Oke. Ya, kan ada 2 tipe ya. Tipe yang orang pinter, orang beruntung, dan orang yang kurang nangkepnya cepat gitu loh. Kurang nyantel gitu loh. Kalau kasarannya orang bodoh lah gitu kan. Tapi sebenarnya orang bodoh tuh nggak ada. Ada yang orang kurang berusaha gitu. Jadi yang saya mungkin masuk kategori yang harus
belajar lebih giat lagi gitu loh. Mungkin dari kecil sih. Kan misalnya saya bandingin dengan adik saya lebih pintar daripada saya gitu. Dia dapat PhD duluan daripada saya. Dan Oh, dia nggak lebih usah cepat dibandingin nangkep dong. gitu. Lebih bisa nangkep misalnya gitu kan. Tapi ya itu kan perjalanan orang kan beda-beda ya. Gitu. Jadi saya kira kalau bagi teman-teman merasa masih apa ya, belum tercapai mimpinya gitu loh, ataupun harapannya itu ya kalau orang lain mungkin bisa 1 kali lari, kita harus 10 kali lari gitu loh. Jadi mungkin startnya ya bukan mungkin ya, tapi semua orang startnya beda-beda sih. Ya memang harus begitu ya. Tergantung Mencapai. kapasitinya, tergantung Iya. modalnya gitu kan. Itu semuanya gitu loh. Mungkin yang lain yang misalnya yang keluar negeri duluan misalnya itu kan mungkin dari nol, nggak dari nol juga, mereka mungkin sekolahnya udah di sekolah internasional misalnya, atau anaknya siapa gitu. Jadi semuanya itu harus kerja keras, ditentukan, disesuaikan dengan kapasitas kita, disesuaikan dengan kemampuan dan kepemilikan kapital kita. Kita punya apa nih untuk kemudian sampai ke mimpi kita. Gitu. Jadi tahu tentang diri kita sendiri, mengukur kemampuan kita sendiri itu penting menurut saya sih. Kalau itu udah tahu, mau apa ya, mau bodohnya kayak apapun, itu tetap bisa akan mencapai impiannya, saya kira itu. Karena kuncinya tadi itu. Tapi kalau Mas Musa dari S1, S2, S3 nih jurusannya semua linear ya? Ya, HI semua. Mas Musa bisa Ya, mendengar suara saya? Kalau dengar, misalnya dengar. dari jurusan nih S1, S2, S3 semuanya linear. Ya, HI, iya betul, semuanya HI, hubungan internasional. Oh, oke. Mas Ya. Musa, barangkali nih yang terakhir. Tadi ya udah ada banyak quotes ya dari Mas Musa, seperti misalnya ya kenalilah diri sendiri sehingga kita juga bisa banyak mengukur kapasitas Ya, ya. diri itu sudah sejauh mana gitu ya. Dan memang kalau saya lihat sih ada banyak tantangan yang dihadapi oleh seseorang itu berbeda-beda ya, antara satu Ya. orang dengan satu orang yang lain itu pasti kasuistiknya akan sangat berbeda sekali. Tapi berdasarkan pengalaman yang didapatkan oleh Mas Musa selama perjalanan hidup gitu ya, mulai misalnya dari S1, S2, S3, ini quote apa sih yang bisa disampaikan kepada anak-anak muda misalnya, kemudian kepada ini utamanya perempuan ya Mas Musa, karena kalau perempuan tuh ada banyak tantangan yang dihadapi gitu, karena dia kan untuk menuju ke ranah-ranah publik begitu ya, untuk mencapai pendidikan jenjang yang memadai sampai dengan berlanjut studinya itu kan dia juga harus menyelesaikan keluarganya dulu di tingkat internal. Nah, ini juga menjadi Ya. tantangan. Kalau menurut perspektif Mas Musa sendiri, ini seperti apa nih melihat apa ya, berbagi pengalaman, mungkin pandangannya. Oke, ya, Seperti ya. apa nih Mas Musa? Jadi pengalaman saya itu memang apa? Ketika pihak eh, perempuan yang sekolah itu memang kadang kan pisah gitu ya biasanya. Itu tantangannya berat. Mengapa? Karena memang itu menguji kedua belah pihak, terutama Mas Musa, laki-laki kok sih. suaranya Ya. agak kecil sih? Oh ya, tes tes. Jelas nggak nih sekarang suaranya? Keras nggak? Nah, kecil. Kecil? Kenapa ya? Cek. Cek 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 sound, cek Nah, sound. dah ada. Udah. Ya. Ya, eh, kalau saya kan apa ya, sebagai pihak laki-laki ya, kalau sebagai perempuan kan lain lagi. Tapi memang banyak kasus yang kurang mengenakan kalau kemudian yang dapat beasiswa itu perempuan gitu. Karena harus pisah, karena suami ikut istri kan agak susah dibandingkan istri ikut suami gitu. Apalagi nanti kalau ada karir-karir di antara keduanya begitu. Jadi apa ya, negosiasi kedua belah pihak amat sangat penting sih menurut saya. Gitu. Toh ternyata
ada juga yang berhasil, ada juga yang gagal, dalam artian gagal di studinya, bisa gagal di pernikahannya gitu loh. Memang agak berat sih. Jadi kalau saya kan bukan orang feminis ya, maksudnya dalam arti nggak setuju tentang feminis ya. Mengapa? Karena laki-laki perempuan itu sebenarnya sama. Jadi tergantung negosiasi kedua belah pihak gitu loh. Bagaimana pembagian proporsi kinerja keduanya gitu loh. Mau apa ya? Resek-resek. Jadi Ya, ini benar banget. Keresek-keresek nggak? ya, Keresek-keresek nggak ini? Iya, iya. Iya. Jadi kalaupun Itu nanti banget, Mas Musa. Jadi memang negosiasi itu penting ya. Jadi kalau misalnya ya, saya kan sering ikut istri nih. Saya juga sering melayani dalam konteks di dapur. Kalau istri lagi mau kuliah juga saya harus nyiapin sarapan dia misalnya. Jadi peran-peran itu kan negotiable dan fleksibel gitu loh. Bukan berarti di dapur itu urusan perempuan atau anak itu urusan perempuan. Itu enggak juga gitu loh. Tergantung negosiasi. Makanya saya nggak ngelihat laki-laki atau perempuannya, tapi saya melihat siapa-siapa yang bisa melakukan di waktu dia luang gitu loh. Jadi siapa yang mau meluangkan waktunya untuk kemudian supporting each other gitu loh, mendukung satu sama lain. Kalau istri faktanya ataupun kenyataannya bagus untuk dapat beasiswa, ya suami dukung dong. Suami kalau misalnya pekerjaannya itu akun fleksibel, ya ikutlah istri misalnya. Ataupun tidak, ya jaga diri masing-masing di wilayah yang berbeda, Indonesia, Australia atau Indonesia, Eropa atau apalah gitu. Tapi benar-benar harus konsisten untuk menjaga hubungan kedua belah pihak gitu loh. Jangan ada masalah gitu pada karena kan konsistensinya adalah komitmennya adalah untuk mendukung satu sama lain, bukan mendukung suami atau bukan mendukung istri saja gitu loh. Itu kan problemnya di situ sekarang. Jadi ego laki-laki itu memang lebih besar daripada ego perempuan gitu. Tapi kadang perempuan juga kadang tidak pihak perempuan juga kadang tidak belum bisa menaklukkan ego laki-laki gitu loh. Atau mungkin sebaliknya, karena perempuan juga punya ego, laki-laki juga punya ego gitu. Pada akhirnya bukan dilihat dari fisiknya atau biologisnya, tapi bagaimana kemudian kecenderungan kedua belah pihak itu kemana gitu loh. Oleh sebab itu share values kedua belah pihak dan negosiasi terus-menerus itu penting gitu loh. Ini quotes keren loh Mas Musa. Soalnya kemarin ini juga disampaikan dalam pengukuhan guru besar Prof. Alimatul Kibdiyah dalam pidatonya. Soal feminis muslim, berarti beruntung, tapi ya maksudnya kalau ada seperti laki-laki sosok seperti Mas Musa ini kan progresif ya. Artinya paham lah soal feminisme, kesetaraan gender dan lain-lain. Tapi Mas Musa gini nih, pernah gak sih berpikir kenapa sih harus kuliah ke luar negeri gitu? Kenapa tidak di Indonesia aja? Apakah kemudian kampus yang ada di Indonesia itu dirasa kurang baik gitu ya? Atau memang kurang mendapatkan kepuasan untuk Mas Musa sendiri gitu? Yang pertama tentang pengalaman. Kalau sudah biasa kuliah di Indonesia ya mengalami juga di luar negeri kayak apalah rasanya gitu kan. Pastinya akan berbeda gitu loh interaksinya, dan itu akan membangun kepercayaan diri kepada kita juga gitu loh. Tapi tidak berarti semuanya sekolah di luar negeri, sekolah semuanya di dalam negeri itu kemudian jadi nggak percaya diri, atau sebaliknya sering sekolah di luar negeri semua jadi kemudian percaya diri. Belum tentu juga, karena banyak orang-orang yang sekolah di luar negeri pulang ya justru minder atau justru semakin sempit pandangannya, narrow gitu. Itu nggak sedikit juga sebenarnya. Jadi iya, ada ternyata gini Mas. Pribadi masing-masing gitu. Iya. Ya. Mas, ini suara saya keresek-keresek gak sih? Iya, dikit. Ya, tapi gini juga loh Mas, ada yang beberapa teman saya nih udah
udah lulus dari luar negeri, terus kemudian dia mau mengabdi di Indonesia dan kemudian ya mau sepenuhnya total untuk memberikan ilmunya gitu ya di Indonesia, berkiprah di Indonesia, tapi ternyata justru malah sulit ya peluangnya. Padahal kan secara gitu ya, Mas, kalau misalnya di luar negeri itu kan lulusannya ini pasti hebat, pasti keren, tapi kenapa ketika datang ke Indonesia dan kemudian masuk ke kampus-kampus di Indonesia ini kadang-kala kurang diterima gitu loh, Mas, oleh pihak kampus, dan kerap kali justru malah ada sebagian yang jadi juga pengangguran lulusan dari luar negeri. Nah, ini kira-kira bagaimana nih, Mas, untuk mengantisipasi persoalan-persoalan seperti ini? Ini pertanyaanmu ini satu sesi seminar ya. Kalau kuliah bisa satu SKS. Aduh, berat banget. Karena this is the fact gitu loh, Mas. Aku tuh ngerasain banget apa yang dirasain oleh teman-temanku tuh, ya ternyata memang, ternyata seperti itu ya. Kalau kayak begitu, buat apa juga loh kita harus ngejar kuliah ke luar negeri yang itu butuh perjuangan yang tentu saja tidak mudah gitu ya. Perjuangannya, waktu, kemudian materi, tenaga, pikiran, itu kan ada banyak sekali yang harus dikorbankan. Tapi ternyata setelah kembali ke Indonesia, loh kok kayak gini gitu loh. Apakah memang kulturnya di Indonesia yang seperti apa atau kayak gimana? Gimana nih, Mas? Tergantung orientasi kita mau belajar. Belajar kan sampai mati. Dan belajar kan di mana saja. Dan belajar itu kan cari pengalaman. Dan belajar itu kan wajib kalau di Islam. Jadi Jadi untuk sekolah di luar negeri itu nggak ada hubungannya dengan ketika pulang nggak dipakai atau nggak dipakai. Kita cari ilmu kok. Kan yang utama itu. Kalaupun pulang kemudian nggak dipakai, ya kita keluar negeri lagi gitu loh. Kecuali tanggung-tanggung ilmunya memang. Itu susahnya. Nah, kalau masalah pulang kemudian nggak dipakai ilmu dan sebagainya, itu kan terkait dengan sistem pendidikan kita, kebudayaan kita, kemudian warga negara Indonesia secara keseluruhan gitu. Misalnya gini, kita pulang dari luar negeri nih, wah hebat ya dan sebagainya. Tapi ada juga yang bilang, wah ini agen orientalis misalnya. Oh ini bawa nilai-nilai liberal misalnya. Jadi selalu kalau kita ngikutin bukan pasar, kalau ngikutin orang ngomong itu nggak ada selesainya gitu loh. Jadi kita harus mendikte diri kita sendiri, jangan didikte orang lain. Kalau kita ngomongin tentang ilmu lagi yang nggak terpakai, ya memang sistem pendidikan, kalau sistem itu luas banget gitu. Sistem pendidikan kita memang perputarannya itu ada yang miss gitu, ada yang terputus gitu loh. Misalnya beasiswa LPDP, beasiswa Dikti, itu kan cuma ngasih beasiswa, tidak memberi keberlanjutan untuk itu dia, Mas, benar. Infrastrukturnya, kemudian dana risetnya dan sebagainya. Akhirnya pada yang mempunyai kapasitas dan mempunyai kepercayaan diri dan mempunyai kemampuan lebih lagi, ya luar negeri lagi. Iya, pada akhirnya jadi nyaman di luar negeri gitu ya. Untuk bisa terpakai ilmunya. Ya, dan ini bisa jadi sebuah masukan juga ya untuk Dikti, untuk Mendikbud gitu ya. Jadi ketika ada lulusan-lulusan dari luar negeri yang tentu saja ini qualified gitu ya dari Indonesia, ini mestinya harus udah ada home base gitu loh, Mas. Jadi ketika pulang ke Indonesia tuh nih home base-nya di sini gitu, nanti penempatannya juga jelas dan lain sebagainya, kan mestinya juga bisa kayak begitu ya. Nah, sayangnya mungkin saat ini itu pemerintah juga belum sampai ke arah sana ya. Padahal kita mestinya ya harus dapat memanfaatkan SDM yang berkualitas ini yang nanti justru akan memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan di Indonesia, ya nggak sih, Mas? Ya. Tapi lagi-lagi tadi itu, nggak selugu itu juga. Mengapa? Gitu. Karena ada perubahan yang akan terjadi. Dan orang-orang yang sudah mapan,
ketika kita pulang itu akan terusik dan nggak enak, Iya. gitu loh. Dan mereka akan terancam, gitu loh. Psikologisnya beda ya, Mas ya? Iya. Jadi profesor ataupun orang-orang yang sudah di zona aman itu kan akan terusik pada akhirnya. Terutama di Iya, kampus-kampus betul. yang sudah tua dan besar, gitu. Iya. Itu susah diturunin tuh Iya, susah, gitu betul. loh. Senior gitu loh ya. Iya gitu. Turun dalam artian kapasitas loh ya, dalam konteks kapasitas dan ide-ide baru gitu loh. Dan yang lama-lama kan berkata, kamu kan orang baru, kamu kan junior, kamu kan dan seterusnya gitu loh. Jadi yang lebih lama itu lebih mempunyai kekuatan feodalistik di kampus-kampus yang ada gitu loh. Dan itu hampir semua. Semakin itu kampus lama, itu semakin kuat feodalistiknya gitu loh, dan priayinya gitu loh. Dan yang baru-baru itu mengikuti gitu loh problemnya. Itu Iya, agak susah benar. gitu. Tapi yang terpenting adalah kita jangan pernah berputus asa dan berjuang untuk meraih beasiswa di luar negeri. Ini juga jadi challenge, Mas, bagi saya sendiri gitu ya. Iya, iya. Sebenarnya ada minat sih untuk bisa beasiswa ke luar negeri, tapi malas untuk berprosesnya itu. Itu capek memang kalau Sebenarnya kita bisa memang gitu ya, ya. setiap orang tuh bisa gitu, tapi mungkin ya itulah harus melewati berbagai proses yang sangat panjang dan waktunya juga tidak sebentar gitu loh, Mas. Iya, betul. Butuh dukungan pasangan dan keluarga lah. Hal itu kan memang apa ya, bukan kita sendiri tapi banyak orang yang terlibat yang membantu kita, karena secara psikologi, secara kejiwaan itu memang ya nggak cuma dari diri kita sendiri tapi dari orang lain juga gitu yang harus supporting kita gitu loh. Memang berat gitu loh. Oke. Berat, tapi insya Allah bisa terlewati kalau kita punya goodwill, kalau kita juga punya keyakinan gitu ya, Mas ya. Kun fayakun, semua pasti akan terjadi kalau kita mau, dan Allah juga tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dengan tangannya sendiri ya. Ada closing statement barangkali Mas Musa yang bisa disampaikan untuk kita semua. Kun fayakun itu ya kira-kira prosesnya panjang gitu loh, nggak cuma kayak Harry Potter gitu loh mestinya ya. Jadi tergantung pada pribadi-pribadi kita untuk sejauh mana memahami diri kita sehingga kita bisa mencapai apa yang kita harapkan. Karena kembali lagi jangan sampai kita apa namanya istilahnya tidak bisa membedakan antara belajar dengan mencari pekerjaan. Karena kalau kita mau belajar itu memang harus mencari ilmu seluas mungkin. Artinya kita harus keluar negeri, gitu loh. Kalau cari kerjaan ya beda itu, ceritanya lain lagi gitu loh. Jadi saya kira belajar keluar negeri itu sangat penting untuk meluaskan cakrawala kita, bukan menyempitkan cakrawala kita. Tetapi kalau toh pulang kita susah mencari pekerjaan ataupun susah beradaptasi dan seterusnya, itu bagaimana kemudian ilmu yang kita peroleh harus bisa juga beradaptasi dengan lingkungan yang ada, khususnya di lingkungan negara kita di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Mas Musa sudah berkenan dan meluangkan waktu untuk berbagi informasi, sharing tentang pengalaman untuk meraih beasiswa tadi di luar negeri, di sana harus seperti apa, dan nanti pulang ke Indonesia harus seperti apa gitu ya. Termasuk juga motivasi-motivasi yang sudah banyak sekali diberikan kepada kita semua. Semoga semuanya bermanfaat dan terutama tuh bisa diimplementasikan gitu ya. Mungkin dengan kondisi yang berbeda, tapi dengan adanya pengalaman Mas Musa ini juga menjadi pengalaman berharga bagi kita semua, khususnya memang anak muda yang sekarang lagi concern dan fokus untuk mengejar beasiswa di luar negeri ataupun memang di dalam negeri. Terima kasih Mas Musa. Waktu dan kesempatannya. terakhir. Oh, gimana? Jadi ya, siap. Untuk ilmu itu hidup-hiduplah Indonesia, tidak perlu juga mencari hidup di Indonesia.
Jadi ilmu itu harus bermanfaat. Sehingga kalau kita nggak di Indonesia, ya di luar negeri pun yang penting bermanfaat. Itu sudah amat sangat bagus gitu loh. Jadi itu Iya, yang paling betul. utama. Gitu. Oke, gitu aja. Oke, yang paling utama adalah tetap khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia lain. Betul. Terima Pintar kasih sekali. sekali Mas Musa, luar biasa Ya, pengalaman kita hari ini, teman-teman sekalian, perbincangan yang diskusi yang sangat bernas sekali dengan Mas Musa Maliki. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Musa, Waalaikumsalam. makasih Ya, banyak. sama-sama. Bye.